Sekarang saya ke Pak Novianto. Selamat malam Pak. Selamat sore. Selamat sore Pak. Perkenalkan saya Jeffy. Saya Jeffy, terima kasih atas kesempatan Bapak mau bergabung bersama kami di sini. Ya. Atas undangan Om Billy. Saya Jeffy Liando dari Torang P Channel. Ini Torang Toman Minasa Melbourne kan. Bapak saya perkenalkan sebagai mantan Ketua Sekolah Penerbangan STPI Curug dan sekarang menjabat Kapulitbang Transportasi Udara Kementerian Perhubungan. Untuk itu saya serahkan ke Om Willy untuk mewawancarai Pak Kapten Novianto. Sebelumnya saya juga mau memperkenalkan Pak, ini ada Vanda Korisano dan Marta Itar. Selamat sore, Cap. Ya, sore. Ya, mereka ini belajar penerbangan di Selandia Baru waktu itu. Jadi saya ketemu waktu itu di Selandia Baru. Jadi ya, sekarang kita coba karena ada Bapak sebagai penerbang juga, jadi kita coba kaitkan dengan wawancara dengan mereka. Oke, silakan Om Willy. Pertama-tama terima kasih Pak Jeffrey. Kami ucapkan selamat datang buat Kapten Novianto yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk bersama-sama dengan Torang P Channel. Jadi kedua penerbang perempuan itu kami ucapkan juga selamat datang, selamat berjumpa dengan kami, bergabung. Terima kasih banyak. Yang kepingin saya tanyakan di sini, di mana Bapak Novianto dulu saya kenal sebagai perwira muda dari Angkatan Udara Republik Indonesia. Kemudian beberapa tahun kemudian, Bapak Novianto diangkat sebagai Ketua STPI Curug. Peralihan daripada perwira Angkatan Udara ke sivilian, apa pengalaman Bapak Novianto pada saat tersebut? Yang ada di dalam kepala Bapak Novianto, saya kok prajurit Auri, ke sivilian ini apa yang harus saya bikin? Sedangkan ini jabatan baru yang sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan militer. Jadi coba Bapak Novianto terangkan pengalaman Bapak Novianto. Iya, terima kasih kita orang P Channel, Bang Willy. Jadi saya dulu pernah sekolah beberapa bulan 2 kali di Australia tahun 2005 ya. Saya kalau weekend ke rumahnya Bang Willy. Dulu rumah masih di mana ya dulu ya. Sekarang yang kedua juga saya di Cranbourne. Ya. Cranbourne ya? Ya, Cranbourne. Nah, jadi saya adalah perwira Akabri lulus tahun 1990 di Angkatan Udara. Saya seorang penerbang transport dulu. Dan saya dari tahun 93 sampai tahun 2012 terbang di Papua. Adik Vanda dan adik siapa satu lagi? Marta. Papuanya di mana? Di Jayapura, Cap. Oh, Jayapura. Di mana? Di AB. AB. Oh ya, AB Pura. Jadi AB Pura itu adalah tengah-tengah antara Sentani dan Jayapura. Iya, benar. Saya tahun 93 sudah landing di Papua. Lebih banyak saya beroperasi untuk suplai logistik teman-teman Angkatan Darat di sana. Ya, daerah terbang saya, daerah Paniai, Pegunungan Bintang, Wamena, ya. Saya pas pilot lah, pedalaman. Jadi sungguh indah di Papua. Saya terbang di Papua sampai dengan pangkat kolonel di tahun 2012. Setelah itu di tahun 2016 Menteri Perhubungan ketika itu Pak Jonan mengadakan open bidding atau asesmen terbuka untuk jabatan Ketua Sekolah Tinggi Penerbangan. Jadi ketika itu
ada 11 kandidat, baik sipil maupun TNI. Ya, alhamdulillah singkat kata saya yang diterima, sehingga saya beralih dari kolonel menjadi eselon 2 di Kementerian Perhubungan. Begitu Bang Willy ceritanya. Dari tahun 2016 sampai dengan 2019, ya hampir 3,5 tahun saya menjabat sebagai Ketua Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia. Memang passion saya adalah mengajar. Ya, saya senang mengajar. Saya mengajar terbang. Saya sampai saat ini pun saya masih terbang. Saya dulu sekolah safety officer di Australia. Victoria tuh di mana? Shell tuh termasuknya Victoria ya? Ya, Shell ya. Isail, di kampung. Kampung ya. Dengan bekal itu sebenarnya jiwa awareness, safety, kemudian ditambah kecintaan saya terhadap dunia penerbangan, khususnya pengajaran, sampai sekarang pun di usia 52 tahun, saya sebagai flight instructor, fixed wing, dan saya saat ini juga terbang helikopter. Nah, helikopter, dan terakhir saya juga terbang trike. Dan yang menarik ada satunya, mungkin adik-adik bisa lihat, saya punya channel YouTube namanya Novianto, di searching saja. Saya sebagai penerbang akrobatik. Wow. Iya. Saya salah satu penerbang akrobatik di Indonesia. Jadi beberapa pesawat sudah saya coba, baik di dalam negeri dan di luar negeri. Gitu. Begitu Bang Willy, secara singkat. Ya, betul sekali. Terima kasih Pak Novianto. Saya dengar Pak Novianto berkata bahwa terbang akrobatik pesawat. Saya pernah dengar, saya pernah lihat di YouTube di mana Pak Novianto pernah melatih diri di Yugoslavia, kalau misalnya, atau Bulgaria. Bagaimana kesan-kesannya berlatih dengan para penerbang yang benar-benar ahli dalam dunia akrobatik? Oke. Jadi saya latihan terbang di Eropa khususnya itu di Swiss pertama kali, kemudian di Prancis, dan di Czechia, Praha. Czechia. Jadi kesan saya pada dunia general aviation bahwa untuk menjadi seorang penerbang tidak harus menjadi penerbang di airline. Ya. Ada juga terbang sport, ya, terbang sport, dan terbang sport ini memang sudah lama saya cintai ketika saya mengajar menjadi instruktur penerbang di Air Force. Pengalaman terbang di Praha, di sana sangat maju dunia industri penerbangan general aviation, sehingga banyak sekali pesawat-pesawat eksperimental dibuat. Ya. Di Praha saya terbang dengan pesawat namanya Christen Eagle, ya, double wing, berat hanya 500, horsepower-nya 260 horsepower, dengan berat hanya 500 kilo. Jadi after take off itu udah bisa roll. After take off, level, roll. Nah, roll berapa kali. Tapi jangan dicoba ya, adik-adik. Jangan dicoba. Sekali lagi. Karena lebih pandai itu kayaknya. Terbang aerobatik harus memiliki
keterampilan tersendiri, jam terbang harus ini. Kemudian pesawatnya juga khusus. Jadi khusus, mengapa khusus? Kalau pesawat piston itu dia memiliki oil sump yang bolak-balik ya. Jadi pada saat dia upside down, oil tetap mengalir. Kemudian sistem injeksi bahan bakarnya pun khusus. Kesan saya di sana, instruktur sangat manuvernya sangat bagus dan variasi yang saya tidak dapatkan di Indonesia. Selain itu, Bang Willy, yang menarik adalah ketika saya terbang di Swiss, ada desa kecil, saya lupa namanya, saya terbang, terbang dengan pesawat PC-7X Swiss Air Force. Ya. Jadi kalau di Swiss itu Angkatan Udara tidak pakai, bisa dijual ke sipil. Yang menarik, kalau orang ke Swiss itu selalu ke Titlis, ya, naik ke Titlis, jalan darat. Ya. Ada di YouTube saya, itu saya aerobatik di atas Titlis. Jadi di antara celah ini, pegunungan salju, Pegunungan Engelbert, saya tahu. Pegunungan Engelbert itu, saya aerobatik di situ. Jadi, ya. 10.500 kalau nggak salah, ketinggian 10.500. Ya, itu sangat luar biasa. Saya pernah ke puncak pada saat itu. Ya. Kalau Bang Willy naik kabel kan, saya aerobatik di atasnya. Ya, persis. Itu pengalaman yang luar biasa. Yang menghebatkan lagi, karena instruktur saya ketika itu usianya 75 tahun. Wow. Jadi, pesan saya kepada adik-adik Bung Willy, penerbang atau pilot merupakan proudness untuk diri sendiri. Karena itu kebanggaan kita, maka rawatlah badan kita. Ya, rajin berolahraga, pola hidup sehat, ya, selalu belajar. Ya. Saya mengagumi instruktur saya sampai dengan usia 75 tahun, dia masih terbang aerobatik dengan G yang sangat besar. Ya, saya pernah lihat Pak Novi kirim videonya ke saya, dan saya lihat cuma betul-betul jaga diri, sehat, karena aerobatik tuh wow, tahu sendiri. Ya gitu, Bang Willy. Jadi terima kasih banyak Pak Novi, karena saya juga sangat merasa menyesal karena Pak Novianto pernah berhubungan dengan saya akan latihan di Melbourne pada saat itu, ingat pada beberapa tahun yang lalu, unlucky karena kepentingan daripada negara, jadi Menteri Perhubungan tidak berikan izin untuk Bapak Novianto datang ke Melbourne. Jadi saya juga pikir, aduh ini pesawat saya sudah sediakan untuk Pak Novianto terbang, tapi akhirnya tidak bisa, dan Pak Novianto saya sudah booking semua, sudah clear to go. Tapi ya begitulah kepentingan negara lebih penting daripada itu. Dan situ saya melihat bahwa Pak Novianto itu betul-betul mendedikasikan semangat terbangnya, semangat gurunya untuk negara Republik Indonesia melalui STPI. Jadi saya betul-betul merasa bangga dengan Pak Novianto yang sudah begitu besar hati untuk memimpin STPI daripada kosong. Saya bukan bilang kosong betul, tetapi sampai sekarang berkembang ratusan pesawat yang diolah oleh Bapak Novianto, puluhan helikopter rotary wing dan sweep wing, itu sangat bagus. Dan kemudian satu ketika Pak Novianto berhubungan dengan saya, mengatakan, Bang Willy, saya sudah pindah ke perhubungan. Saya pikir, waduh, hilang lagi STPI ini. Tetapi saya yakin percaya pengganti Pak Novianto akan lebih bagus mengikuti pengalaman Pak Novianto. Jadi kesannya Pak Novianto bagaimana masuk ke bidang yang baru ini. Jadi apakah tidak kehilangan waktu untuk terbang? Tapi saya pikir Pak Novianto selalu bilang, Bang Willy, aku lagi terbang di sini. Oh iya, berarti ada waktu. Jadi semangat terbangnya itu tidak pernah putus ya. Jadi begitulah Pak Novianto. Jadi adik Vanda maupun Martha bisa curi pengalaman Pak Novianto untuk terbang
Jadi jangan berpikir bahwa sebagai seorang wanita, saya adalah penerbang. Kalau mau tanya kiri kanan, silakan hubungi Pak Novianto. Pak Novianto saya pikir akan memberikan ilmunya kepada adik-adik. Iya. Ya. Jadi Nanti Pak saya Novianto, minta izin share ke adik-adik Vanda dan Marta ya Pak, WA-nya kalau boleh ya Pak ya. Oh, iya, boleh, silakan. Terus kalau boleh saya mau tanya, Bapak kan sekarang di Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Udara. Berarti mempelajari apa seperti Bapak bilang tadi safety atau apa regulation ya. Jadi untuk mengantisipasi awareness. Nah, itu nantinya kan sebenarnya kalau di Amerika kan ada badan apa tuh kalau ada kecelakaan dia mengecek. Jadi Bapak jadi sebagian dari ahlinya ya. Maksudnya kalau ada apa-apa gitu. Dewan investigasi atau bagaimana, Pak? Ya, saya pikir begitu. Ya, jadi di jabatan saya yang baru sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Transportasi Udara, itu adalah memberikan pertimbangan atau masukan kepada pimpinan dalam hal ini Menteri untuk mengambil kebijakan. Nah, kebijakan apa saja? Ya, contoh adalah pada saat COVID sekarang ini. Karakter masyarakat berubah. Yang tadinya naik pesawat dengan sebelum COVID dan setelah COVID. Itu kami memberikan masukan kepada kementerian bagaimana prosedur-prosedur yang harus dimiliki oleh masyarakat, oleh operator, oleh regulator. Ya, saat ini salah satunya adalah pembatasan yang sering ditanyakan oleh masyarakat, mengapa di ruang tunggu ada physical distancing, tetapi di pesawat tidak ada physical distancing. Nah, itu merupakan pembelajaran bagi masyarakat, ya, karena memang di pesawat itu dengan dilengkapi dengan HEPA atau Health Environment Pressure Automation, itu akan menyaring AC itu sampai dengan 99%, sehingga kuman itu akan disaring secara baik, ya. Itulah yang harusnya diberikan pelajaran pada masyarakat bahwa moda transportasi udara adalah aman, baik dari sisi level safety maupun sisi level penularan. Belum ada satu case di Indonesia yang terdampak atau terpapar karena COVID di pesawat. Nah, inilah yang sehingga pada saat ini di Indonesia itu tadinya terjadi pembatasan 50%, sekarang meningkat 70%. Nantinya alhamdulillah ketika masyarakat dan aparat sudah paham betul, mudah-mudahan industri penerbangan rising up kembali. Gitu. Iya. Itu salah satunya. Kemudian yang lain kita memberikan masukan kepada pimpinan terkait dengan safety seperti tahun ini kami membuat penelitian tentang identifikasi untuk drone, ya, drone. Kemudian penggunaan drone yang di dunia saat ini masih menjadi kendala. Artinya drone itu bisa saja digunakan selain sport, ya. Ya. Ini perlu regulasi khusus, sehingga nantinya akhirnya regulasi ini harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk kepentingan keselamatan penerbangan. Ada lagi tahun ini kita membuat standing water detector. Apa itu standing water detector? Alat untuk mengukur ketinggian air di landasan. Jadi untuk adik-adik Vanda, dan ini harus paham bahwa air sampai dengan 3 mili itu sangat
berbahaya ketika pesawat berbadan besar landing. Ini akan terjadi hydroplaning. Dan kita tidak tahu 3 mili itu seberapa. Harus ada alat. Nah, dan alat inilah yang kita bikin, dan alhamdulillah kemarin sudah didapatkan apresiasi dari IQ bahwa Indonesia terhadap concern terhadap safety culture, khususnya calculative culture, artinya memberikan men-spend money untuk pengembangan ke arah keselamatan penerbangan. Kita juga membuat pilot project tentang windshield detector. Ya, windshield detector di mana banyak pilot down karena windshield datang secara tiba-tiba, hanya terindikasi di kokpit pesawat, windshield. Kita membuat alat itu di ground sehingga bisa memberikan early warning terhadap pilot. Nantinya akan disampaikan oleh namanya tower ATC. Dan yang menarik adalah kasus bird strike, tabrakan dengan burung. Ya. Tabrakan dengan burung ini sangat menarik. Banyak kajian ataupun alat yang diciptakan untuk mengusir burung. Alat mengusir burung, mulai dari suara, gelombang, maupun boneka dan sebagainya. Saat ini kita sedang melakukan research di Bandara Ngurah Rai, Soekarno-Hatta, Kuala Namu Medan, dan New Yogyakarta. Yang menarik adalah jenis burung berbeda-beda di antara di bandara-bandara itu. Di Bali itu jenis burung kuntul yang agak besar ya, bisa yang paling besar itu bisa 2 kilo yang tertentu. Ternyata kalau kita usir, dia akan kembali. Mengapa dia kembali? Karena memang di situ adalah sarana dia mencari makan. Tadinya burung kuntul itu atau burung bangau itu makannya ikan, karena di sana ada padang rumput yang besar, yang banyak belalang. Akhirnya dia berubah karakter dari makan ikan menjadi makan belalang. Nah, dan kalau kita usir, dia akan kembali lagi. Bagaimana caranya sekarang? Nah, yang menarik adalah ketika saya Bung Willy ke Swiss, di sana itu mereka pelihara elang, Bung Willy. Ya. Melihara elang. Jadi begitu saya taksi itu elang ada di pinggir-pinggir pagar landasan, dan dia sangat familiar dengan suara pesawat. Ternyata elang itu dipelihara, di feeding untuk mengusir burung lain. Jadi sebagai predator. Iya. Dilatih. Itu udah dibikin di Tullamarine Melbourne, ya, maupun Essendon. Ya. Jadi mereka memelihara elang untuk hal demikian. Jadi ya. Dan ternyata Indonesia itu memiliki jenis elang yang paling banyak. Ada elang Jawa, elang bongkol, dan yang paling besar adalah elang laut. Nah, di Bali ada kalau pernah ke Bali namanya Bali Bird Park. Di sana ada pelatih elang yang bisa mendemonstrasikan bagaimana elang itu menangkap mangsanya berupa burung, ikan, ular, dan sebagainya. Kita kerjasama. Artinya kerjasama. Nah, inilah mudah-mudahan nantinya kita tidak perlu membeli alat lagi, tetapi kita contoh ya, seperti yang di Tullamarine, kemudian di Swiss untuk memelihara menjadi predator. Nah, kemudian kalau burung itu larinya kemana? Kita siapkan daerah lain yang lain, konservasi yang lain, daerah makanan. Karena burung itu hanya 2. Mengapa dia berkumpul? Pertama adalah makan, mencari makan. Yang kedua, dia berevolusi, berkembang biak. Jadi perlu ada tempat makan baru dan sarang. Itu sebenarnya. Nah, jadi pendekatan-pendekatan ekologis inilah yang kita sekarang sedang teliti supaya
kita lebih berdamai dengan ekosistem. Gitu Bang Willy. Terima kasih Pak Novianto, Pak Kapten Novianto yang sudah memberikan penjelasan yang sangat bagus buat kami. Begitu pula untuk kedua penerbang muda-muda Vanda dan Marta bisa mengambil satu jalan keluar ya, bagaimana mengatasi segala sesuatu jika lagi terbang. Kalau kurang banyak mengerti, saya anjurkan coba bertanya banyak kepada Kapten Novianto dan dia siap untuk membantu adik-adiknya seperti Kapten muda Vanda maupun Marta. Jadi selamat bertugas kalau akan terbang. Sekali lagi terima kasih banyak buat Pak Novianto. Ya. Lalu Marta Saya mau dan Vanda kasih kesempatan dulu Om untuk Oke. Vanda untuk bertanya. Vanda, ini ya. mungkin Vanda ada kesempatan kalau mau tanya langsung dengan Pak Kapten Silakan, Novianto. silakan Vanda. Vanda. Marta juga mungkin. Ya, terima kasih banyak Cap untuk pelajaran-pelajaran yang baru. Mungkin saya mau bertanya soal nasihat dari Cap sendiri untuk kita, karena kita memang dari flying school langsung masuk ke airline. Jadi mungkin ada nasihat dari Cap untuk kita. Ya, begini. Penerbang adalah merupakan profesi. Profesi yang dihasilkan dari skill, ya. Jangan lupa di samping skill kita yang selalu kita maintain dan upgrade dengan cara apa? Dengan cara belajar, banyak membaca, kemudian mencari wawasan lain tentang ilmu penerbangan. Jadi ibarat kata kalau kita gelas itu harus selalu dituang. Tuang dengan air yang baus dan setelah kita minum dituang lagi. Jadi pesan saya jangan bosan untuk terus belajar dan membaca. Ingat, saya belajar helikopter di usia 51 tahun. Benar. Saya training lagi. Ya, saya training membaca buku, ikut sekolah, ground school dan sebagainya. Sehingga saya di usia 52 saya sudah bisa. Dan orang tidak menyangka ada orang yang di usia 51 mau ikut ground school lagi di flying school, ya. Jadi jangan lelah untuk membaca. Kemudian pesan saya, di samping skill ada soft skill. Soft skill itu apa? Kalau punya waktu, kuliah. Kuliah. Karena orang kuliah itu akan berbeda pandangan terhadap suatu masalah secara akademisi. Ya. Apapun yang entah itu bisa musik, bisa law, bisa psikologi, bisa atau apa. Sehingga menjadi penerbang itu sampai usia 60 kalau sehat, ya, atau 65 kalau luar biasa. Sekarang Vanda usia berapa? 20 kah atau 24. 24. Menuju 60 masih ada waktu 36 tahun lagi. Ya. Iya. Apakah mau 36 tahun terbang terus? Itu. Hanya di situ ya. Ya, di situ. Jadi dengan bekal akademik, Dek Vanda dan Dek Marta bisa menjadi apa saja. Tidak hanya pilot. Ya. Dulu saya bercita-cita, ya Tuhan, berikanlah saya kemampuan untuk mengatur para pilot. Jadi bukan karena saya, ya, jadi dan akhirnya punya jalan. Saya bisa kuliah di Australia, mempelajari safety, saya bisa mempelajari manajemen di tempat lain, sehingga dengan pengetahuan itu Tuhan memberikan jalan. Oke, kamu Novi, ini ada untuk direktur sekolah, ya, yang memimpin 1.700 orang, ya, dari teknisi, ATC, kemudian pilot. Samping 1.700 ada lagi 3.000 masyarakat yang harus dilatih. Ada lagi 3.000
orang lainnya yang harus di upskill, ya. Jadi kira-kira 5.000 orang dalam setahun itu berpendidikan. Kalau kita tidak memiliki bekal cukup untuk pendidikan atau mendidik, itu kita nggak bisa meraih itu. Jadi pesan saya, banyak membaca. Ada 5 sebenarnya. Yang pertama adalah isi dengan hal-hal yang positif, ya. Lakukan berulang-ulang. Setelah berulang-ulang nanti akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan itu akan merubah karakter Anda, dan karakter yang baik akan merubah nasib. Ya, jadi 5. Ya. Iya, oke. Nasib Anda dimulai dari mengisi hal-hal yang baik, lakukan berulang-ulang, menjadi kebiasaan, kebiasaan menjadi karakter yang baik, ya. Karakter itu bisa merubah nasib. Ya. Nasib orang tidak ada yang tahu, tetapi Tuhan memberikan kita waktu 24 jam untuk mengisi hidup kita. Ya, tidak hanya terbang. Oke, Marta dan Vanda, begitu Bung Makasih Willy. banyak, Cap. Ya, Terima kasih banyak, Cap. Iya. Pesan dari saya buat generasi muda, saya bangga adik-adik dari Papua bisa jadi pilot, dan saya selalu cinta Papua karena begitu saya lulus, saya terbang di Papua. Ya, I love Papua. Satu lagi buat Captain Novianto, masih ingat? Oh, mantap. Jadi ini adalah pakaian penerbang aerobatik daripada Captain Novianto yang dia berikan kepada kakaknya di Melbourne. Jadi bisa baca. Ya, itu pesawat Super Decathlon adalah pesawat aerobatik sipil pertama yang saya pakai. Betul ya, dia sekali. pesawatnya high wing. Jadi ini high wing. Jadi ini yang diberikan waktu saya ke Jakarta dulu. Saya jumpa dengan keluarganya beserta asistennya. Kita makan bersama di Borobudur, saya kata. Makanan yang enak. Terima kasih banyak Pak Novianto sudah panggil saya dan istri saya. Jadi saya mendapat hadiah dari Captain Novianto. Terima kasih banyak. Ya, sip, Bang Willy. Terima kasih. Jadi jangan lupa kalau datang ke Melbourne, silakan hubungi saya. Saya siap untuk membantu apa saja. Ya, saya rindu sekali sama Melbourne itu. Waduh, kota yang indah, luar biasa. Jadi untuk juga buat adik Vanda sama Marta, kalau kesempatan terbang ke Melbourne, jangan segan-segan telepon. Ada nomor telepon saya. Telepon melalui Pak Jeffrey boleh, atau siapa saja saya sanggup untuk membantu saudara-saudara. Siap, terima kasih. Terima kasih, Vanda. Terima kasih, Pak Novianto. Pak Novianto, terima kasih banyak. Silakan, Jeff. Ya, terima kasih banyak Pak Novianto. Kesempatan wawancara ini memberikan input wawasan. Ini sudah wawasan yang soal penerbangan yang dalam sekali ini. Kita nggak menyangka bisa mendapat insight dari Pak Novianto dan Vanda juga pengalamannya.